Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Rajal Nusantara, kita lanjutkan terkait dengan puasa. Jadi selama sebulan ke depan insya Allah tim Rajal Nusantara akan membedah puasa terkait dari berbagai aspek, dari fisik, psikologi, spirit dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan terkait kekuatan niat. Niat itu bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi pengendali fisik maupun psikologis maupun fisiologis yang sangat berpengaruh sampai 80%. Kalau saudaraku pernah mengikuti kelas-kelas motivasi, itu biasanya ada teriakan, sukses, sukses, sukses. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu mengendap menjadi kekuatan hati. Karena kalau sudah kekuatan hati, maka itu bisa mendorong langkah atau bisa menjadi power untuk berbuat seperti yang diharapkan. Nah, ketika sudah niat berpuasa bahkan sampai diucapkan beberapa kali di malam harinya, itu untuk menguatkan hati, menguatkan niat agar hati bisa mengendalikan fungsi tubuh. Biasanya orang yang berpuasa itu ketika niatnya sudah bulat tidak ada keinginan untuk membatalkan. Kalau haus dan lapar itu alamiah, tetapi tidak ada keinginan untuk batal. Nah, godaan setan ataupun iblis itu pada prinsipnya adalah bukan karena memang sudah niatnya sudah kuat, tidak mau makan, tidak mau minum, maka godaan setan dan iblis pun berubah. Pada manusia atau pada orang yang beriman yang sedang berpuasa, itu godaannya bukan terletak pada ingin minum atau ingin makan. Tetapi godaan terbesar pada manusia yang sedang berpuasa itu adalah ingin membatalkan. Sederhananya beginilah, orang yang suka merokok bukan tersiksa ya, ketika berpuasa itu sebenarnya yang diharapkan bukan minum atau makan, tapi merokok. Makanya biasanya perokok berat ketika buka puasa itu minum langsung rokok. Karena hasratnya di situ. Jadi hasrat terbesar dalam puasa adalah pola membatalkan. Gitu loh. Karena ketika sudah batal walaupun setetes ataupun bagaimana itu beda. Jadi gerbang godaan setannya itu terletak pada pembatalannya. Gitu. Kemudian karena memang puasa ini adalah pengendalian nafsu, ketika umpamanya pola pembatalan itu, mode pembatalan atau hasrat dorongan untuk membatalkan juga susah dilakukan setan, maka setan menggunakan cara lain melalui dorongan amarah. Jadi melalui dorongan amarah. Pada saat tengah hari biasanya itu kan sangat kadang-kadang cuaca panas. Pada saat tengah hari panas, cuaca panas, biasanya yang didorong juga untuk hati supaya ikut panas gitu. Nah, makanya kadang-kadang sering ada jangan marah-marah nanti puasanya batal gitu. Karena ini perintah, puasa ini perintah bagi orang yang beriman dan ditoleransi bagi yang sakit maupun yang sedang bepergian ya. Nah, maka puasa ini menjadi bernilai tinggi. Karena ini perintah. Kalau puasa tidak ada perintah, itu nilainya tidak ada. Karena ini adalah perintah, maka nilainya tinggi. Oleh karena itu, peran penggoda atau kompetitor dalam hal setan dan iblis sangat berkepentingan untuk menggagalkan hal ini. Maka iblis dan setan akan menyerah pada titik ketika seseorang ikhlas. Jadi ketika ada godaan ingin membatalkan, maka langsung dikunci dengan sebuah statement bahwasanya saya sedang berpuasa atas dasar perintah Allah. Nah,
puasa ini memang berlaku untuk semua zaman. Maksudnya untuk orang-orang terdahulu juga sudah berpuasa dengan cara-cara yang atau dengan mode yang berbeda. Jadi setiap nabi, setiap zaman itu memang berpuasa. Karena begini, kenapa sih semua zaman atau semua nabi berpuasa? Orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Nah, Allah itu merupakan zat yang tidak makan dan tidak minum. Allah itu merupakan zat yang tidak tidur. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri dengan Allah, maka maksudnya puasa ini sebagai sebuah media untuk mendekatkan di titik itu. Ketika kita tidak makan dan tidak minum, artinya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah pun zat yang tidak makan dan tidak minum. Walaupun memang kita terbatas tidak makan dan tidak minumnya pada saat siang hari karena faktor fisik. Allah tidak makan dan tidak minum. Kemudian Allah juga tidak tidur. Makanya biasanya orang yang bertirakat atau orang yang sedang thariqah itu memperbanyak zikir, memperbanyak melek untuk mendekatkan, bukan menyerupai ya, maksudnya untuk lebih, bukan menyamai ya, bahasanya apa yang tepat. Intinya Allah tidak tidur, maka kita berupaya untuk mengurangi tidur begitu. Jadi di situ. Nah, upaya puasa ini merupakan salah satu upaya mendekatkan, membangun kekuatan ruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dari unsur itu. Jadi kalau selama ini ada yang bertanya bagaimana cara mendekatkan dirinya, Allah itu tidak makan, tidak minum. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Maka ketika ruh kita, ketika fisik kita tidak makan, tidak minum, itu sebenarnya sedang menjadi af'alnya Allah, memperkuat ruh agar bisa lebih dekat kepada Allah. Karena sudah dalam frekuensi yang sama. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian pada bulan puasa itu ada yang mengatakan bahwa, bukan ada yang mengatakan, Allah menjelaskan bahwasanya ruh malaikat itu diturunkan selama bulan Ramadan. Itu benar, tapi hanya ruh yang baik. Maksudnya ruh yang bahagia lah ya. Sedangkan ruh yang sengsara itu tidak mau ngapain dia turun. Kalau ruh yang sengsara yang modenya biasa malam Jumat. Ruh-ruh yang baik ini turun untuk memberikan motivasi kepada orang yang berpuasa. Intinya seperti orang yang sukses, kemudian umpamanya ada alumni dari sebuah sekolahan sukses, nah dia kembali lagi ke sekolah itu untuk memberi motivasi kepada adik-adik kelasnya bahwasanya kalau rajin belajar nanti sukses seperti saya gitu loh. Ruh-ruh yang baik itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa agar puasanya Islam, ihsan dan mukhlis. Kemudian ujungnya takwa. Nah, sedangkan kepada orang-orang yang tidak berpuasa, ruh-ruh yang baik ini memberikan semacam penggambaran ancaman gitu loh. Jadi kalau kamu tidak berpuasa, ini loh konsekuensinya, ini loh gambaran nantinya. Jadi mereka memberikan motivasi pada dua sisi, mendorong, membahagiakan untuk orang-orang yang sedang berpuasa dan memberikan warning atau peringatan yang keras kepada orang-orang beriman yang tidak mau berpuasa. Itu jadi turunnya ruh itu hanya ruh yang baik yang diizinkan Allah atau ruh-ruh yang Allah izinkan untuk memberikan motivasi seperti itu. Maka kamilah tim Raja Wali menghimbau juga untuk saya sendirilah. Momentum bulan puasa ini, momentum bulan Ramadan ini ya 1422 Hijriah, 1442 Hijriah. Mari motivasikan ibadah itu. Yang pertama begini, jangan mengkultuskan bulan Ramadan ya.
Karena kalau kita terlalu mengkultuskan bulan Ramadan, nanti biasanya bulan lain disepelekan gitu. Itu. Jadi anggap saja bulan Ramadan ini sebagai salah satu bulan berkah dari Allah, tetapi jangan terlalu dikultuskan. Karena kalau dikultuskan pada saat Ramadan rajin sholatnya, pas nggak Ramadan nggak rajin. Gitu. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan yang Allah berikan anugerah, Allah berikan seluruhnya. Tetapi kita tetap harus menahan diri dalam titik yang ikhlas. Ramadan gak Ramadan harus sama-sama ikhlas, maksudnya seperti itu. Pada bulan Ramadan ini memang peluangnya sangat besar untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi fokuskan semua ibadah hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan terjebak kepada masalah diskon atau itu atau pahala atau dosa, jangan. Kalau Allah ridho selesai semuanya. Kalau Allah ridho selesai semuanya. Jadi alhamdulillah, semoga pada momentum bulan Ramadan kali ini berkah dari langit turun, kemudian dari bumi juga naik. Ibadah kita naik ke langit, berkah dari langit turun ke bumi. Harapannya seperti itu. Semoga kita bisa menunaikan puasa selama sebulan penuh. Inti dari pengendalian diri bukan hanya pada saat bulan puasa atau sedang berpuasa. Ini adalah proses pembelajaran atau kursus lah selama 1 bulan, yang sebenarnya aplikasinya itu tidak hanya pada saat bulan puasa, tetapi selama-lamanya, bulan puasa ataupun tidak, bukan pada saat bulan puasa. Demikian terkait bulan puasa. Insya Allah tim Raja Wali akan secara intens selama Ramadan untuk membedah hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan dari perspektif Raja Wali atau dari perspektif spirit. Semoga ini menjadi kebaikan, menjadi amal soleh, agar kita bisa lebih baik lagi menuju ke jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, mari kita berpuasa karena ini perintah dan ini bernilai. Selamat bagi yang menjalankan dan tidak selamat bagi yang tidak menjalankan. Mari bersama-sama menuju ke ridho Allah. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.